Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kali ini kita membahas makna bismillah setelah yang lalu kita membahas makna ta'awud. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sekarang kita masuk kepada basmalah. Ya, di sini bismillah itu huruf-hurufnya ini saja ada huruf ba. Kemudian huruf ini isim. Nah, ini ba bi. Ini kan bi ya. Kemudian ini dari kata ismun kemudian menjadi ismin, kemudian ismi. Ya, tapi alifnya ini tidak dibaca ya. Alifnya ini tidak dibaca, dia langsung masuk kepada bis. Jadi bukan bi ismi tapi bismi. Kemudian Allah ya. Karena mimnya kasroh maka Allahnya dibaca di bis yaitu bismillah. Bismillahi. Nah, di sini penulisannya asalnya kemudian ditulis menjadi yang di bawah ini. Ba dengan alif nyambung, kemudian sin, mim, kemudian seperti ini. Aslinya begini. Namun karena seringnya penulisan ini, maka untuk memudahkan alifnya ini kemudian dihilangkan. Sehingga tulisan yang kita jumpai ya jadi seperti ini saja. Ba langsung ketemu dengan sin. Kemudian mim, bismillah. Nah, ini huruf alifnya sudah dihilangkan untuk memudahkan saja karena terlalu sering dipakai. Ba di sini sering kita artikan dengan, ya kan? Dengan. Kemudian isim, ini nah, artinya nama. Sim artinya nama. Kemudian Allah Allah dengan nama Allah. Bentuk seperti ini dalam bahasa Arab ini ba di sini kata depan, kata depan. Jadi kata depan dengan ada kata benda setelahnya. Seperti di Jakarta, di Jogja, ini dengan misalnya dengan teman saya. Nah, ini merupakan kalimat yang sebenarnya kalimat tidak lengkap. Jadi ada kalimat yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Yaitu yang disembunyikan adalah kata kerja. Kata kerja dan subjek. Artinya kata kerja dan pelakunya itu disembunyikan. Di mana disembunyikan setelahnya. Jadi sebetulnya ini katanya yang asli Bismillahi dengan nama Allah saya membaca, saya menulis. Ini setelahnya di sini. Akro, ya. Saya menulis. Bismillahi aktub, saya menulis ya. Kalau akro membaca. Gitu. Nah, di sini kata kerja dan pelakunya di sini misalnya di sini aktub. Ini disembunyikan. Ya, disembunyikan. Kenapa? Supaya ini nanti bisa cocok untuk semua perbuatan. Bisa dipakai untuk seluruh perbuatan. Maka dibiarkan kosong. Ya, sesuai dengan apa perbuatan kita. Sehingga ini kata bismillah ini nanti apa? Cocok untuk segala perbuatan. Mau makan, mau minum, mau membaca, mau menulis, mau masuk rumah, mau keluar rumah, ya, mau mendatangi istri bahkan ini dengan kata ini dengan bismillah ini. Ya. Nah, di sini sekarang kita lihat maknanya. Ba di sini huruf ba ini sama dengan ba ketika kita
membahas masalah ta'awud. Di sini bak minta tolong. Ini bak minta pertolongan. Bak minta tolong. Namanya bak al-isti'anah. Al-isti'anah. Ya. Ini bak yang fungsinya untuk maknanya meminta pertolongan. Jadi tujuan orang yang membaca bismillah itu yang pertama adalah ini al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Al-isti'anah billah, kepada Allah. Dengan cara menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah tersebut maksudnya dia meminta pertolongan kepada Allah. Itu maknanya seperti itu. Sehingga jika kita semua menghendaki agar Allah memudahkan kita, Allah menolong kita dalam segala urusan kita, maka hendaklah kita memulai urusan tersebut dengan membaca Bismillah. Di sini kita berarti maknanya, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu. Kemudian isim di sini sudah kita bahas artinya nama, nama Allah. Nah, jika dalam bahasa Arab, jika ini namanya ini isim di sini, kalau kita sekarang bahas masalah nahwu ya, ba ini namanya harful jar, huruf jar. Berarti ini, nah yang isimnya ini, isminya di sini, ini adalah mudhof. Ya, apa namanya? Mudhof. Dan mudhofnya itu mufrad satu. Mudhofnya apa? Mudhof mufrad. Mudhof yang satu saja. Ini kan satu. Kalau banyak asma. Mudhof meskipun satu, dia itu bisa bermakna banyak, bahkan bisa bermakna seluruhnya. Bisa apa mudhof ini? Jadi ini bermakna seluruh nama Allah dengan menyebut seluruh nama Allah. Kenapa kok bisa begitu? Contohnya begini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, di situ nikmat di situ juga single satu saja, nikmat Allah. Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, makna nikmat di situ bukan cuma satu, tapi maknanya jamak. Maksudnya apa? Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah atau kalian berusaha menghitung seluruh nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jadi bukan bermakna nikmat yang satu, karena kalau menghitung yang kamu hitung cuma satu, ya iya bisa dihitung karena cuma satu. Tapi di situ nikmat di situ maknanya seluruh nikmat Allah. La tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung. Demikian pula pada kata ini. Maka di sini bermakna dengan menyebut setiap nama Allah atau dengan menyebut semua nama Allah. Ya. Atau dengan menyebut nama-nama Allah yang bermakna jamak. Bukan cuma satu saja, namun ya nama Allah yang ini, Allah sendiri adalah nama Allah yang paling agung. Jadi itulah maknanya perlu kita ketahui dengan kita mengucapkan Bismillah berarti kita telah, ya Allah kami, maksudnya dengan menyebut setiap namamu ya Allah kami mohon pertolongan kepadamu. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah ini seseorang mengharapkan keberkahan. Karena dengan disebut nama Allah itu akan turun keberkahan. Apa dalilnya? Dalilnya beberapa kejadian, beberapa hadis maksud kami. Beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang pertama misalnya hadis tentang sahabat yang membonceng Nabi. Sahabat, saya tulis saja bahasa Indonesia cepat ini. Penanya kurang bagus. Sahabat yang membonceng membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di situ tergelincir atau tersandung hewannya. Uthira. Uthira bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian mereka tergelincir bersama Nabi atau tersandung bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini mengatakan Ta'isa syaiton.
celaka celaka setan melak apa dia mengeluarkan istilahnya itu apa? Dia mencela setan. Taisa setan. Celaka setan. Celaka kamu setan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la takul hadza. Jangan kamu katakan seperti itu. Ya. Nanti tidak kul hadza. Jika kamu mengatakan seperti itu, ta'adhamu. Dia akan menjadi besar. Contohnya ta'adham. Atau ta'adhama. Ta'adhama. Dan akan menjadi besar. Dalam riwayat yang lain, dia akan ta'adhama kal baiti. Ya, dia akan membesar seperti rumah. Ya, terus diperintahkan kul bismillahi. Katakanlah bismillah. Ya. Tasaghara kadzubab. Nanti dia akan mengecil, dalam riwayat lain dia akan mengecil seperti lalat. Nah, dengan dibacakan bismillah itu, setan akan mengecil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian banyak juga dari hadis yang lain ya, semisal zikir pagi petang, riwayat Muslim dari Aban bin Uthman yang meriwayatkan zikir pagi petang ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, dibaca 3 kali. Siapa yang membaca 3 kali di pagi hari, siapa yang membaca 3 kali di petang hari tidak akan memudaratkan dia sesuatu apapun, misalnya seperti itu. Dengan dibaca Bismillah itu, ya dia akan mendapatkan keberkahan yaitu keselamatan dalam hidupnya. Demikian juga hadis-hadis yang lain, semisal seorang mendatangi istrinya, ya kemudian membaca Bismillah ini, dia akan dijauhkan keturunannya dari gangguan setan, misalnya seperti itu. Jadi ini dengan membaca Bismillah akan mendatangkan keberkahan, kebaikan yang mungkin kita tidak tahu. Apa makna keberkahan? Berkah dari kata al-buruk itu mendekamnya hewan atau onta. Al-buruk artinya mendekam. Itu jika onta sudah mendekam maka ya ini eh, saya tulis saja dari kata al-buruk. Dia mendekam. Kalau sudah mendekam dia tidak akan berubah ya. Al-buruk. Jadi terus menerus. Maksudnya ini apa? Kekal. Maksudnya. Kebaikan yang itu akan kekal. Kemudian dia juga berasal dari kata albirkah. Albirkah. Ini adalah albirkah ini kumpulan air. Ya, kumpulan air, misalnya air hujan, dia akan mengalir ke suatu tempat yang paling rendah, kemudian dia akan berkumpul air tersebut. Ini maknanya banyak, kebaikan yang banyak dan kekal. Inilah arti banyak. Kebaikan yang kekal, kebaikan yang banyak dan kekal. Inilah makna dari keberkahan. Jadi supaya kita mendapatkan keberkahan, mari kita mulai segala aktivitas kita, apapun itu, dengan tidak lupa mengucap Bismillah. Demikian pula semisal juga satu lagi ini contoh ya keberkahan yang Allah turunkan berupa keselamatan. Doa zikir keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Misalnya. Di situ setan tidak bisa mengganggu dia karena dia telah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillah kemudian dia bertawakal kepada Allah. Baik, sekarang kita yang terakhir kita melihat makna apa itu Allah. Allah berasal dari ini yang tepat ada dua pendapat. Memang namanya Allah bukan nama itu bukan pecahan dari mana-mana. Pokoknya Allah. Satu pendapat ulama mengatakan demikian. Satu pendapat yang mengatakan ini pecahan dari kata ilah, kemudian dia ada alif lam. Jadi al ilah, al ilah seperti ini. Kemudian karena seringnya diucapkan al ilah, kemudian alif yang di tengah ini dihilangkan, maka dia menjadi Allah. Maaf. Allah. Jadi ini
Ilah artinya jika ilah saja maknanya adalah sesembahan. Benarnya jelek sekali. Sembah pakai tangan. Al berarti ini apa ini ar? Ini ya di antara fungsi al adalah menjadikan sesuatu menjadi makrifah yaitu yang dikenal. Jadi yang dikenal yang itu. Ya, sehingga di sini Allah maknanya sesembahan menjadi maknanya sesembahan yang hak. Yaitu yang sembahan yang hak ya, yang berhak untuk disembah. Dari seseorang jika mendengar nama Allah, maka yang terbesit dalam hatinya adalah ini adalah yang berhak disembah dan sesuatu yang disembah itu kenapa dia kok sampai disembah-sembah ya, disembah-sembah karena dia memiliki sifat-sifat yang sempurna dan dia adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu dan pencipta kita. Sehingga dialah yang berhak untuk disembah. Nah, ini di sini setiap nama Allah, setiap nama Allah, setiap nama Allah, setiap nama Allah itu ada mengandung apa? Bisa di situ ada artinya, ya, ada sifat yang bisa kita ketahui dari namanya itu. Jadi nama Allah itu nama Asmaul Husna, nama-nama yang indah, dan di situ terkandung sifat yang sempurna. Seandainya ada manusia punya nama tapi nggak ada artinya, oh itu nggak bagus dan jelek. Ada seorang misalnya diberi nama sama orang tuanya, tapi nggak ada artinya sama sekali. Lah itulah ya, di antara manusia seperti itu. Itu kan nggak bagus. Tapi nama yang bagus bagaimana? Nama yang di situ mencerminkan suatu sifat. Adapun manusia, nam sifat yang tercermin dari namanya yaitu sifat yang tidak sempurna. Semisal ada orang ya namanya cakep. Nah, itu dia cakepnya tidak sempurna. Ada orang namanya Ayu. Itu ayunya tidak sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki nama seperti misalnya Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ini Maha Penyayangnya sempurna. Misalnya Allah punya lagi nama Al-Ghaffar yang banyak mengampuni, yang senantiasa mengampuni. Ini di situ kita bisa mengetahui berarti Allah itu sifat di situ memiliki sifat pengampun yang sempurna. Ya. Demikian juga nama Allah itu sendiri. Sehingga kita ketika mendengar nama Allah, nah di sini terkandung sifat-sifat yang sempurna sebagai sesembahan. Dialah yang disembah karena memiliki sifat yang sempurna sebagai sembahan. Sehingga dialah yang berhak. Ini dia ilahul haq, ilah yang hak. Yang lain adalah ilah batil. Sesembahan yang hak, inilah sesembahan yang hak. Sembahan yang hak. Yang lain sesembahan yang batil. Selain Allah sembahan yang batil. Walaupun itu nabi, ya, walaupun itu rasul, inilah makna dari Bismillah. Semoga kita sudah mengerti sekarang maknanya, kemudian bisa kita praktekkan amalnya. Jangan lupa setiap memulai segala perbuatan, kita mulai dengan Bismillah. Dengan Bismillah itu kita mengharapkan dua perkara, yaitu mengharapkan yang pertama pertolongan Allah, yang kedua agar Allah memberikan keberkahan, manfaat, kebaikan yang banyak, yang kekal, keselamatan, ya, perlindungan. Ini mengandung perlindungan juga di dalam kata Bismillah ini juga termasuk bahkan semuanya yang kita harapkan segala pertolongan dalam bentuk apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa sekarang kita telah mengetahui nama atau makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Di situ nama Allah mengandung makna sebagai sembahan yang hak, ya, bagi sifat-sifat yang sempurna, sempurna sebagai sembahan. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain.